Nama saya Julia Astriani dari kelas 1 di HKT. Di sini saya ingin membahas tentang reksadana nih, mulai dari definisi, pihak yang terlibat, keuntungan, sampai risiko apa aja sih yang mungkin kita dapatkan kalau kita berinvestasi di reksadana. Dan bagaimana cara meminimalisir risiko tersebut. Apa sih reksadana itu? Nah, reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana para investor yang akan dikelola oleh manajer investasi dengan dialokasikan pada berbagai jenis instrumen investasi. Singkatnya tuh, jadi kita dan sekelompok investor lain tuh meminta bantuan sama manajer investasi untuk mengelola aset investasi kita. Nah, reksadana ini juga terdiri dari berbagai jenis. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari produk reksadana ini? Nah, jenis yang pertama ini ada reksadana pasar uang atau money market funds. Jadi di produk reksadana pasar uang ini sebagian besar dana kelolaannya dialokasikan ke instrumen pasar seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, jenis yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Nah, reksadana ini mengalokasikan sebagian besar dana kelolaannya ke obligasi atau surat utang. Nah, kedua jenis dari reksadana tersebut, resikonya bisa dibilang terbilang kecil, sehingga sangat cocok untuk investor yang mau main-main aman aja nih. Jenis yang ketiga adalah reksadana saham. Nah, sesuai dengan namanya, reksadana ini menginvestasikan sebagian besar dana kelolaannya ke dalam bentuk saham. Dan yang terakhir itu reksadana campuran. Nah, kalau kita beli reksadana campuran, uang kita itu akan diinvestasikan ke obligasi, deposito, saham, sertifikat Bank Indonesia, dan lain-lain sesuai dengan namanya yaitu campuran. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang perbedaan profil investor, fungsi serta potensi keuntungan, dan resiko dari masing-masing jenis reksadana nih. Di profil investor dari reksadana pasar uang, itu konservatif. Reksadana pendapatan tetap itu konservatif moderat, sedangkan reksadana saham itu agresif, dan reksadana campuran itu moderat. Nah, terkait fungsi pada RDPU atau reksadana pasar uang memiliki fungsi untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Pada reksadana pendapatan tetap, fungsinya untuk pertumbuhan aset. Di reksadana saham untuk pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang, sedangkan pada reksadana campuran untuk pertumbuhan aset dan peningkatan modal. Nah, mengenai potensi keuntungan dan resikonya, pada reksadana pasar uang memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan dengan reksadana lainnya nih. Sedangkan untuk di reksadana pendapatan tetap, resikonya itu lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, tetapi lebih rendah daripada reksadana saham dan reksadana campuran. Pada reksadana saham, resikonya ini lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana yang lainnya. Dan untuk reksadana campuran, resikonya itu lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, tetapi lebih rendah dari reksadana saham. Siapa aja sih pihak yang terlibat dalam pengelolaan reksadana? Nah, pihak yang terlibat dalam pengelolaan reksadana, yang pertama itu ada investor. Nah, investor ini pemilik modal yang melakukan investasi reksadana sesuai dengan profil resikonya. Dan yang kedua ada manajer investasi.
Manajer investasi merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengelola portofolio efek reksadana. Yang ketiga ada agen penjual efek reksadana. Ini adalah pihak yang bertugas melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi. Nah, apart ini bisa berupa bank, perusahaan sekuritas, pegadaian, asuransi, atau perusahaan efek yang khusus memasarkan reksadana. Dan yang keempat atau yang terakhir ini ada bank kustodian. Ini adalah bank yang bertugas membantu mengurus administrasi, mengawasi, dan menjaga aset reksadana. Oke, sekarang kita akan bahas tentang keuntungan dari investasi reksadana. Nah, keuntungan yang pertama adalah capital gain. Hal ini terjadi kalau NAB per unit atau harga per unit reksadana yang kita punya itu naik. Jadi kita akan dapat keuntungan dari selisih harga per unit saat kita beli dan harga per unit saat kita jual. Nah, yang kedua itu ada diversifikasi. Yang kedua itu ada didampingi oleh manajer investasi. Nah, jadi kan karena reksadana ini dikelola oleh orang yang profesional, maka kemungkinan resikonya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan investasi mandiri oleh kita sebagai orang awam yang pengetahuannya terbatas terkait instrumen investasi. Nah, yang ketiga ini adalah diversifikasi. Jadi singkatnya itu strategi berinvestasi dengan cara mengalokasikan dana ke beberapa instrumen investasi yang berbeda. Jadi, kita tidak hanya menyimpan di satu instrumen investasi aja. Kalau misalnya kita keterbatasan dana untuk berinvestasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda, nah kita bisa beli reksadana nih. Misalnya kan kalau kita punya uang 2 juta, itu hanya cukup untuk beli satu lot saham BNI. Sementara kalau kita beli reksadana senilai 2 juta, kita bisa punya saham BNI, BCA, BRI, bahkan obligasi dan deposito sekaligus. Nah, keuntungan yang keempat ini bisa dibeli eceran. Kalau deposito itu kan ada minimum depositnya. Misalnya BNI itu minimum depositnya 10 juta. Sedangkan kalau kita ingin beli saham, minimal belinya itu 1 lot atau 100 lembar. Nah, reksadana ini bisa dibeli dengan eceran, dengan harga yang relatif murah. Dan di beberapa platform, ada yang menawarkan investasi reksadana mulai dari 10 ribuan. Keuntungan yang terakhir adalah berbentuk aset liquid. Singkatnya, reksadana ini bisa diperjualbelikan kapanpun. Jadi kalau kita mendadak butuh uang, reksadana kita bisa langsung dicairkan. Berbeda dengan deposito atau beberapa instrumen investasi lain yang punya tenggat waktu untuk pencairannya. Jadi kita kan udah ngomongin tentang keuntungan-keuntungan apa aja yang mungkin kita dapetin kalau kita berinvestasi di reksadana. Tapi ingat juga yang namanya investasi itu pasti ada risikonya juga kan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas resiko-resiko dari investasi reksadana. Resiko yang pertama itu capital loss. Kerugian ini akan kita dapatkan kalau harga per unit reksadana yang kita punya itu mengalami penurunan. Dan kerugian ini baru akan terrealisasi kalau kita udah ngejual rugi reksadana yang kita punya. Yang kedua, produk atau manajer investasi itu bermasalah. Nah, masalah yang menimpa reksadana atau manajer investasi yang bersangkutan itu bisa macam-macam. Misalnya melanggar ketentuan dari OJK, gagal bayar, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan manajer investasi atau reksadana yang kita punya ini bermasalah, kalau manajer investasi itu kena masalah, bisa dapat surat peringatan bahkan pencabutan izin. Sementara reksadana yang bermasalah itu bisa disuspensi atau perdagangan reksadananya dihentikan sementara oleh OJK. Tapi kalau masalahnya berat, reksadana yang bersangkutan bisa sampai dibubarkan oleh OJK.
Nah, yang ketiga, reksadana tidak dijamin oleh LPS. Jadi, instrumen investasi deposito dan simpanan sampai 2 miliar itu dijamin oleh LPS. Jadi, kalau terjadi sesuatu dengan bank yang bersangkutan, kita bisa ngajuin klaim penjaminan simpanan ke LPS. Nah, sedangkan reksadana itu tidak dijamin sama LPS. Nah, karena nggak dijamin sama LPS, resiko reksadana bisa dibilang lebih besar kalau dibandingkan dengan deposito. Nah, meskipun tidak dijamin oleh LPS, reksadana itu tetap dalam pemantauan OJK. Jadi, kalau reksadana atau manajer investasinya bermasalah, OJK yang akan turun tangan. Nah, yang keempat itu resiko likuiditas. Oke, selanjutnya kita ini akan membahas tentang, tadi kan kita udah bahas resiko-resiko yang akan kita dapati kalau misalkan investasi di reksadana. Nah, ini di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus cek dan evaluasi komposisi portofolio dari reksadana. Jadi, setiap produk reksadana itu punya portofolio investasi yang berbeda-beda. Nah, komposisi portofolio investasi reksadana itu bisa kita cek di fund fact sheet dari produk reksadana yang bersangkutan. Yang kedua, cek reputasi dan kompetensi manajer investasi. Jadi kita dapat menyamakan beli reksadana itu seperti kita lagi rekrut orang buat mengelola aset investasi kita. Pasti kita tidak akan sembarangan pilih orang kan. Nah, kita juga harus tahu siapa orang yang mengelola uang kita, gimana kinerjanya, terus gimana reputasinya. Nah, semua informasi tersebut tuh bisa didapetin di prospektus reksadana yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu, jangan alokasikan aset kita terlalu besar di reksadana. Jadi kita juga harus pecah nih aset kita ke beberapa bentuk lainnya. Untuk diversifikasi aset juga, jangan mentang-mentang karena uang kita kan dikelola sama manajer investasi gitu, orang yang profesional. Berarti kita bisa percayakan semua uang kita ke reksadana gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko dengan diversifikasi aset juga. Nah, di mana tempat untuk beli reksadana nih? Jadi, yang pertama itu kita bisa membeli pada manajer investasi atau aset manajemen. Contohnya itu seperti Secure Asset Management, Dana Reksa Investment Management, dan lain-lain. Yang kedua, membeli di sekuritas yang menjadi agen penjual reksadana. Contohnya seperti Aldira Citra Sekuritas, BNI Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, dan lain-lain. Yang ketiga, membeli pada bank yang menjadi agen penjual reksadana. Contohnya itu Bank Sinarmas, Bank Commonwealth, BCA. Dan terakhir, kita bisa membeli di aplikasi online. Nah, aplikasi untuk beli reksadana online ini ada banyak nih. Di sini saya akan menampilkan beberapa. Yang pertama itu ada Bibit, Ajaib, Bareksa, Tanam Duit, Tokopedia, Pintu, iPod, dan Peluang. Dan masih banyak juga aplikasi-aplikasi lainnya yang tersedia di Play Store. Nah, aplikasi-aplikasi ini itu memiliki tampilan yang user-friendly dan fee yang rendah. Nah, jumlah investor reksadana di Indonesia nih. Jadi pada tahun 2018, investor reksadana itu sejumlah 995.510. Kemudian bertumbuh sebesar 78,25% pada tahun 2019. Sehingga jumlah investor pada tahun 2019 sebanyak 1.774.493. Nah,
Selanjutnya di tahun 2020, walaupun pada tahun 2020 itu ekonomi melemah akibat dari COVID-19, namun pada tahun 2020 jumlah investor meningkat atau bertumbuh sebesar 78,90%, sehingga jumlah investor pada tahun 2020 sebanyak 3.175.429. Dan per November 2021, walau masih dalam kondisi pandemi, jumlah investor reksadana itu bertumbuh menjadi 6.502.449, yang mana artinya terdapat pertumbuhan sebesar 104,77%. Nah, dapat disimpulkan bahwa jumlah investor reksadana ini setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.